Ya, teman-teman, kita akan lanjut lagi ya untuk updatean emiten punya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman melangkah lebih lanjut ya, bagi yang baru masuk silahkan dibaca terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini setia dengan channel ini, baik yang telah nge-like, nge-share, terus memberikan komentar juga luar biasa, terus memberikan subscribe juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat ya. Terus yang mendoakan juga terima kasih ya, selama ini saya diberikan kesehatan juga, terima kasih. Berkat doa teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dan keluarga juga diberikan kesehatan, serta yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Saya mengingatkan kepada teman-teman, beli saham itu di bawah, jangan sampai di atas. Terus teman-teman pakailah strategi, ingat pakai strategi, jangan sampai teman-teman beli asal beli aja ya. Teman-teman harus tahu take profit di harga berapa, di persenan keberapa. Fokus kepada tujuannya, apabila ada penurunan teman-teman akan melakukan apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena setiap apapun itu teman-teman, kalau tidak punya perencanaan itu tidak baik teman-teman ya. Lanjut kita bahas untuk SCMA ya. Ini menanyakan bagaimana untuk SCMA ya. Untuk SCMA ini pas banget kemarin di harga sekarang gitu ya, pas menembus MA 10-nya. Si bandar lokal sudah keluar dikit ya, tapi dikit teman-teman, bandar lokal dikit. Ada si BK, teman si BK ini jadi bandar belum, sorry tanggal 23 sekarang. Nah, si BK keluar 5,9, masuk 5,9 di domestiknya ya, tapi di sini terdeteksinya keluar ada si AK, ada si PD, ada si JP ya. Cuman untuk domestiknya bagus banget teman-teman, BK, LG, BB sama BQ masuk. Kemungkinan ke atasnya apakah ada? Ada, teman-teman perhatikan untuk area tanggal berapa nih? Tanggal 21 ya. Di sini ada terlihat kepala merah teman-teman ya. Sini adalah kepala merah adalah area kenaikannya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pertanda dia akan up lagi ya. Kemarin untuk menutup gap di angka 174 dan sudah ketutup dengan baik. Perhatikan juga untuk penurunan di angka 166. Kalau dia sampai mundur 166 dan jeblos, kemungkinan dia akan turun kembali ke angka 153. Cuman dari pungutan bandar lokal cenderung terus meningkat teman-teman ya. Walaupun ada penurunan hanya sedikit aja. Target ke 221 kemungkinan bisa ini target yang keempatnya. Bandar Poren bagaimana? Bandar Poren kemarin masuk teman-teman ya. Jadi dalam penurunan sedikit ini Bandar Poren masuk kembali. Ada si JP yang mengambil 1 miliar atau 60.000 lot. Ada si EP, ada si EU. Si EU cuma 3 lot doang. Si AK, si TP sama si BK keluar, tapi ya si JP masuk lumayan besar teman-teman ya, 1 miliaran. Tapi yang paling bagus itu di domestiknya, walaupun tidak terdeteksi sebagai bandar, tetapi BK sama LG sama BB sudah mulai masuk. Ini broker besar semua walaupun lokal teman-teman ya. Oke, SCMA di up ke angka 186, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Ada si kepala merah, break 186 mungkin bisa langsung ke 221 ya. Adapun pergunjingan sini bolehlah teman-teman, itu wajar ya. Hati-hati nanti kalau ketemu si kepala kembar ya. Kepala kembar kadang-kadang suka membuat penurunan yang signifikan. Kenapa si kepala kembar? Karena ini ada ketidakmauan seorang bandar untuk mengangkat ya. Artinya sudah cukup dulu nih, turunin dulu untuk tensinya teman-teman, seperti itulah ya, untuk menurunkan tensi dulu. Oke, untuk SCMA seperti itu ya. Jadi bandar lokal ada pengeluaran, cuman yang masuknya bagus teman-teman, si BK, si LG sama si BB gitu ya. Di bandar Porennya juga luar biasa per hari ini, pengambilan lagi semenjak 2 hari kemarin ngambil, ada pembuangan semua lumayan besar, dan hari ini ada pengambilan. Mudah-mudahan dengan pengambilannya si bandar Poren menjadikan si SMA lebih ke atas lagi. Lanjut ada BBTN. Ini katanya RX jualan terus katanya. Coba cek RX jualan terus. RX mana nih? RX lokal apa RX Poren ya? Nah, sudah ada lokal. RX jualan terus sekarang 2 miliar. Tapi teman-teman perhatikan ya, walaupun si RX jualan, tapi si AK, si BK masuk lebih besar daripada si RX keluar ya. Nah, kalau untuk BBTN ya,
masih dalam posisi downtrend, kita pindahkan ke sini ya, ini sama aja soalnya biar lebih dekat. Ini dalam posisi downtrend teman-teman, MA10 nya masih menuju ke bawah. Hati-hati, ini area penurunannya sudah disentuh juga ya. Kalau dia turun sampai ke angka 1000 berapa nih, 40-an ya, 46-an, tunggu di situ sebentar teman-teman. Siapa tahu ada putar balikan ya. Mudah-mudahan sebelum apa namanya, sebelum ke angka 1040 ada pembalikan arah ya. Ingat, kalau pembalikan arah harus MA10-nya di bawah kanan dan menuju ke atas, ya. Terus bandar lokal juga sudah mulai masuk kembali ya, walaupun RX jualan tapi bandar lokal juga masuk, ada YP, ada DX ya, AI ya, CPKJ keluar. Tapi si DX sama CP sudah mulai masuk lumayan teman-teman ya. Dia siap ngambil 3,7 dan terdeteksi sebagai bandar teman-teman ya. Dan terus Foreign juga sudah masuk, walaupun RX keluar tapi bandar kelebihan muatan kelebihan beli ya. Net buy-nya 3,3 miliar teman-teman ya untuk si Foreign. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya Foreign ini lebih besar, kemungkinan di up-nya ada teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke angka minimal ke angka 1120 lah teman-teman ya. Kalau ke angka 1150 lebih keren lagi ya. Target kenaikan agak dikitnya di 1230-an. Ini target yang agak jauh dikit di angka berapa nih? Di angka 1500 teman-teman ya. Kita bikin target di sini ya. Nah, ini sekarang kadang-kadang kalau target itu nanggung teman-teman. Kenapa nggak dipucuk sih gitu ya? Enggak teman-teman, kadang-kadang emang harus begitu teman-teman. Itu mungkin seperti yang sudah direncanakan sama mereka, kadang-kadang tidak sampai pucuk dulu. Nah, dibawa ke bawah dulu, nanti ke atas gitu teman-teman ya. Oke, secara BBTN, secara isian sudah mulai baik ya. MA10 lagi menuju ke bawah. Mudah-mudahan sekarang ada dorongan dari bawah. Kalau ini masih ada tekanan dari atas, tapi ada dorongan dari bawah, itu akan lebih baik lagi biar si MA10-nya menuju ke atas. Foreign sudah masuk, walaupun ada penjualan daripada si RX, tapi Foreign sekarang masuk. Bandar lokal juga sudah mau dimasukin kembali untuk BBTN. Lanjut, ada RCCC, C-nya 3 kali ya. Ini turun terus, longsor katanya. Coba lihat longsor nggak hari ini? Ya, longsor teman-teman, bagus longsor teman-teman. Untuk apa? Kenapa sih harus longsor gitu? Karena harga sudah tinggi kembali teman-teman di angka 500-an. Kita cek. Nah, jadi saham itu kadang-kadang ada batasnya teman-teman. Ada saham-saham yang membagikan dividen kadang-kadang terbatas, tapi ada yang bagian dividen sedikit cuman harga sampai ke tinggi banget sampai tidak turun-turun gitu. Ada yang seperti itu, biasanya karakter sama ketokohan yang membuat saham itu melejit tinggi ya. Ini sudah di 1464, ada yang termurahnya di angka 96 teman-teman ya. Saya menargetkan penurunan ke angka 1 berapa nih? 140 teman-teman, 140 ada target penurunannya. Ini sudah berapa persen? Coba lihat. 48%. Harusnya sih ada mulai harus ada putar balik, kenaikan sebentar atau enggak ditahan teman. Kalau enggak apa akan terjadi yang namanya UMA dan dijadikan suspend ya. Makanya maksimalnya sampai ke 139 deh, 150%-an ya. Kalau ngambil dari yang tertinggi ya di sini sekitar 53%-an ya. Hati-hati bisa ke 150% ya. Kalau ini udah harusnya sih 20 sampai 30% itu harusnya ada sedikit tahanan teman-teman, tahanan. Nanti kalau tidak ditahan akan terjadi UMA ataupun nanti disuspend ya teman-teman. Hati-hati aja ya. Jangan ngambil keputusan ketika MA10 berada di atas candle. Walaupun ada kenaikan biasanya hanya sementara aja. Makanya di 30% sekarang itu mudah-mudahan ada kepantulan dikit teman-teman ya. Biasanya ada pantulan dikit teman-teman. Ini udah 45% udah kelebihan. Harusnya kemarin di sini harusnya mantul teman-teman, cuman tidak mau, ya udahlah. Itu kemauan seorang bandar ya. Kenapa? Karena mereka banyak yang nahan, mau di CC, OD, SL nahan sebelah kiri, ya dihajar lah sama si bandar gitu kan. Makanya kalau mau beli lebih baik hajar kanan aja gitu kan. Kalau banyak makin hajar kanan ya cenderung dia akan bertahan. Tapi kalau teman-teman naruh ya sebelah kiri ya enak si bandar, lagi butuh duit, deng. Tapi kalau yang dimakan ya waduh dimakan nih, enak nih dimakan nih gitu kan. Kadang-kadang mendingan makan itu sebelah kanan aja. Nanti kalau mau berswing, teman-teman mau swing, contohnya sudah mulai MA10 di bawah kena, tunggu aja sampai sore teman-teman kalau mau beli ya, sore sekitar jam 15.40 teman-teman, biar agak sedikit reda, terus sudah transaksi juga sudah tidak terlalu signifikan biasanya teman-teman di angka di jam-jam segitu. Jadi ketahuan, oh ini udah diam di situ, jangan sampai siang-siang
untuk swing ya, untuk swing ya. Tapi kalau untuk scalping ya silahkan aja di jam berapa aja terserah teman-teman. Ada peluang masuk keluar seperti nggak apa-apa teman-teman ya. Ini harusnya ada pantulan teman-teman. Kalau mau ngambil nanti MA10 di bawah candle ini bisa kemungkinan turun sampai ke harga 108,96. Saya menarikkan ke angka 140 dulu ya. Mudah-mudahan ditahan situ. Ini ada 108 teman-teman. Itu tahanan terakhir bukan? Ya, tahanan terakhir saya. Nanti kalau ada jeblos lagi kita akan lihat lagi apakah ada kemungkinan jeblos di harga situ teman-teman ya. Oke, untuk RCC bagaimana dengan penguatan bandarnya? Perhatikan bandar poren itu masih ada di atas teman-teman, artinya si poren masih ada barangnya ya. Mungkin sekitar 3/4 lagi barang. Cuman untuk lokal ngambil keluar ngambil dikit terus keluar lagi, artinya si bandar lokal juga masih ada di dalam ya. Tinggal tunggu pantulannya, cuma untuk kenaikan sementara aja karena emas semua lagi menukik ke bawah ya. Hati-hati ya. Poren juga sama nih lagi ngebuang dulu. Saya si poren ngambil sudah banyak ya di area atasnya. Sewajar kalau sekarang ngebuang. Mudah-mudahan si poren bisa nahan ya. Maaf, si bandar lokal bisa nahan ya. Yang suka nahan mah teman-teman kita. Oke, teman-teman, untuk RCCC jangan ngambil keputusan untuk ngambil, biarkan dulu MA sebelumnya reda dulu, biarkan dia memenuhi targetnya dulu, baru ke 140 atau harusnya sekarang sudah ada pantulan ya, harusnya sekarang sudah pantulan. Kalau tidak dia akan kena UMA ya, atau enggak saya suspend untuk RCCC seperti itu ya. Lanjut ke BSBK. BSBK katanya apakah akan kena FCA? Kita lihat BSBK. Dari belum teman-teman, belum saatnya kena FCA nih. 9 Desember tanggal 9 Desember coba deh. Kita cek 9 Desember aja, jangan jauh-jauh ya. Mau di 50 kan 9 Desember kan. Kita all kan. All. Nah, ada 1,6 juta lot, 8,2 miliar. Enggak teman-teman, tidak akan kena FCA. Kenapa? Karena net volumenya harusnya dia itu kan 5 juta per rata-rata 5 juta di bawah 5 juta per hari, apakah kena FCA atau 10.000 dalam jangka waktu 3 bulan tidak ada perkembangan di atas 10.000 per 3 bulan, maka akan kena FCA. Kalau ini kan masih lebih teman-teman. Net volumenya 1,6, terus paluainya juga paluai value-nya juga cuma 8,2 miliar, artinya masih banyak, kecuali kalau dia di bawah 5 miliar teman-teman ya. Di bawah 5 miliar, dengan catatan juga si net volumenya harus di bawah 10.000, mungkin itu akan kena FCA. Kalau ini masih posisinya baik ya. Terus untuk smart money juga sudah mulai masuk, ini pertanda akan di up teman-teman, tinggal teman-teman bersabar aja, tunggu bersabar aja, karena suatu saat BSBK itu akan diangkat kembali karena dia adalah emiten yang di 50 BSBK. Perhatikan untuk BSBK itu ternyata dia itu emiten yang biasa di 50. Perhatikan biasa di 50 ya. Nah, ini berarti bandar hanya menaikkan ke 86, paling tinggi ke angka berapa nih? 93 ya. Saya menaikkan ke 95 ini teman-teman untuk BSBK ini. Ya. Nah, ke 100 aja target kenaikan 100. Jadi teman-teman ditunggu aja ya. Soalnya ini si bandar lagi tiarap dulu ya. Cuma smart money sudah mulai masuk. Smart money biasanya masuk di daratan retail teman-teman ya. Di akun-akun retail, makanya kalau akun retail ini kalau smart money banyak terus akun retail banyak, kemungkinan di up-nya. Kenapa? Karena mereka sudah punya musuh dan sudah mulai ngumpulin barangnya. Karena lawan dari seorang market maker itu adalah smart money teman-teman, itu retail ya. Retail tapi dia punya duit banyak ya, kayak fund manager ataupun yang lainnya biasa masuk ke smart money, bagian ke smart money. Kalau teman-teman kalau seperti saya sendiri ya, masuknya retail biasa aja gitu ya, retail biasa aja. Biasanya menjadi korbannya kenapa? Kita kalau lagi di 50 kadang-kadang ya biarin ngapa sahan 50. Ketika sudah naik 78 baru beli gitu. Terus nyangkut lagi, sama apaan ini? Katanya akhirnya cut loss lagi lah, itu korban. Tapi kalau teman-teman kayak smart money biasanya dia oke, ini di 50 saya beli, mau berapa lama pun akan kita tunggu maksimal 3 bulan, ketika tidak ada transaksi yang sangat besar pasti di FCA kan gitu kan. Makanya si bandar juga berpikir ulang ke sana, kecuali kalau si bandarnya pinginnya saya pingin harga FCA. Kenapa? FCA itu akan saya ngambil seharga semurah-murahnya. Nah, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Ada istilahnya si bandar itu seperti itu. Emang tidak apa namanya? Istilahnya tidak apa ya? Tidak menyalahi aturan ya teman-teman ya. Cuman ya aturan bursa seperti itu, kalau tidak diangkat ya FCA kan. Tapi kalau pinginnya
si bandarnya pingin dihargai yang paling bawah, ya udah nggak apa boleh buat pinginnya seperti itu gitu kan. Tetapi ciri-cirinya ada bandar itu ketika FCA pasti langsung di up lagi teman-teman, itu ciri-cirinya ada bandar. Jadi emiten-emiten yang ada bandarnya santai, walaupun istilahnya nyangkut di harga atas, ketika mau average di harga bawah aja cenderung dia akan up lagi teman-teman ya. Lanjut ada WOWS ya. WOWS ini FCA bukan? Kita cek dulu. Saya juga harus nandain sekarang teman-teman FCA sama bukannya ya. Kenapa? Karena untuk memastikan ini. Nih kalau dari isian bandarnya teman-teman sudah bagus banget ini. Si apa namanya? Si WOWS ini ya. Kita cek dulu mau di FCA kan apa enggak ya. Cek di sini aja teman-teman kalau dia harganya FCA atau bukan gitu ya. Itu penting teman-teman. Kenapa penting? Karena wow FCA kategori 1 ya, kategori sih mantap teman-teman ya. Cuma sayang dia tidak bertahan di 50 ya. Kita tanding dulu FCA kategori 1. Nah, ini harusnya ditahan di 50 teman-teman. Kalau dia bertahan di 50 selama 3 bulan atau 90 hari, cenderung dia akan lepas daripada FCA-nya. Dan bandar lokal juga sudah terus ngambil, artinya betul ini ada bandarnya teman-teman ya. Nanti kesempatan teman-teman ketika keluar daripada FCA-nya bisa up ini teman-teman ya, bisa up ini. Kalau dia ada penurunan dikit, biasanya untuk apa namanya supaya teman-teman pada cut loss ataupun pada take profit. Nanti si bandar setelah nerima barang lagi baru peng ke atas ya. Biasanya seperti teman-teman. Manfaatin aja untuk itu. Ini targetnya hanya 50-51 dan diam selama 3 bulan biar keluar daripada FCA. Tapi untuk penguatan bandarnya sudah bagus teman-teman ya. Ini bandar lokalnya bagus tuh, kan hijau terus ya. Walaupun ada pembuangan berarti dia tidak mau lepas daripada FCA-nya. Cenderung dia pingin harga di murah dan harga FCA. Kenapa? FCA cenderung santai teman-teman. Jualnya santai kalau FCA gitu kan. Oke, teman-teman, untuk wow bagus ya, penguatan bandar lokalnya bagus dan cenderung dia mau lepas daripada FCA, cuman tidak mau, si bandarnya tidak mau. Kalau ada kemauan seorang bandar biasanya harus diam dulu di angka 50, 51 minimal 3 bulan. Tapi untuk nanti kalau setelah lepas, contohnya ini mau dilepaskan kepada FCA seorang bandarnya, maka dia biasa suka up teman-teman ya, suka up ya teman-teman. Kalau yang istilahnya di angka 51 suka di up sama si bandarnya. Lanjut. MPPA nyangkut di 67. Ini baru 63. Tenang teman-teman, 67 masih tenang ya. 67 pas banget dikasih di target kenaikan di si kepala merah teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang masih downtrend teman-teman, biarin aja downtrend. Kemungkinan bisa ke angka 59, situ ada si ekor merah teman-teman ya. Di sini aman. Nah, mudah-mudahan ada pantulan sekarang teman-teman, sudah mulai sudah menyentuh si ekor merah ya. Dari pungutan bagaimana? Pungutan bandar lokal sudah bagus. Ini hari ini dia sudah mulai mengut teman-teman ya, bandar lokal. Hari ini tanggal 23. Kok Desember? Kok Februari? Januari. Nah, tanggal 23-nya untuk lokalnya coba lihat. Lokalnya ada CSQ ya, bagus teman-teman. Yang mengambilnya bagus nih. Terus untuk foreignnya keluar siapa? Caca keluar BK, aduh ada BK tang. BK kadang-kadang suka jualan di bawah, hati-hati dia akan menggunakan candle shadow ya, shadow atas ataupun shadow bawah. Biasanya seperti itu untuk BK itu teman-teman ya. Cuma Caca sayang banget keluar ya. Tapi untuk MPPA sebenarnya si bandar foreign itu masih di atas, perhatikan teman-teman nih. Ngambil banyak, terus keluar, ngambil lagi, ngambil keluar, ngambil keluar lagi ya. Berarti satu hari ini dia coba keluar, cuman sebenarnya masih banyak. Kalau lokal dia sudah keluar banyak, ngambil lagi, keluar lagi, ngambil lagi, keluar lagi, sekarang ngambil lagi dikit. Nah, lumayan teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih ini dalam posisi masih downtrend teman-teman. Sebelum masih menuju ke bawah. Cuma tanda-tanda kenaikan sudah ada. Nah, manfaatin aja ketika nanti ada terkenaikan sementara ya. Nah, teman-teman di 55 adalah support terkuatnya. Di sini ya ada si ekor merah ya. Mudah-mudahan di sini sampai sinilah. Nanti tektokan di sini lah ya. Kalau dia tektokan 59 sama di angka 67 cenderung baik teman. Berarti mereka lagi mengumpulkan barang dulu. Nanti sudah mengumpulkan barang sudah cukup, di markup harganya baru dijualan ya. Mudah-mudahan seperti itu MPPA ini ya. Secara harga wajar ini PR rasionya negatif teman-teman, artinya ini kurang baik ya.
Tapi untuk bandar bagus teman-teman, cenderung di si porennya bagus nih. Fix lah teman-teman, bisalah ke target ya ke angka 75, kalau enggak ke angka keduanya di 97 untuk si MPPA ini. Kalau teman-teman yang nyangkut di 67 santai teman-teman, karena masih bisa kejemput lah. Ini target kenaikan di 67, pas banget di 67. Kalau enggak nanti teman-teman tunggu sampai ke area sini nih. 72-an juga sudah cukup, 70 lah teman-teman. Oke, MPPA lagi diambil sama bandar lokal, cenderung kembali waktu pembuangan, tapi sekarang sudah masuk lagi. Poren masih ada di dalam dan cenderung dia ngebuang sedikit. Oke teman-teman, untuk MPPA fix lah dia bisa naik teman-teman. PTPP 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 dalam posisi dia mau ke atas tapi nggak jadi ya. PTPP ini ada tanda-tanda kenaikan, perhatikan untuk area 352. MA10 sudah menuju ke atas, cuman ada tekanan dari atas teman-teman, gimana dong? Tanda-tanda kenaikan 352 diam, kenaikan di situ akan lebih baik lagi, dia akan ke atas. Perhatikan untuk hari kemarin tanggal 23 bandar lokal ngambil ya. Bandar lokal sudah ngambil, ada CDR, CC, YP sama OD. Tapi poren cenderung keluar 3 hari ini. Perhatikan 3 hari ini keluar. Kalau kita lihat pungutannya berarti bandar poren lagi ngejual dulu teman-teman. Bandar poren lagi ngejual dulu ya. Terus bandar lokal sudah ngejual, cuma dia sudah mulai masuk lagi. Dikit teman-teman, lumayan ya. Oke teman-teman, siapa yang ngambil untuk bandar lokalnya untuk per hari kemarin? Ada BK lagi ya, BK seperti biasa teman-teman ya. Biasa pakai sedau-sedau ya. Hati-hati aja ya. Penurunan bisa sampai ke angka 309 teman-teman, karena di situ juga lagi posisi downtrend. Tapi mudah-mudahan di up di sini ya. Di sini udah bagus, tahanan 1 dan udah bagus nih. Di tahanan 325 sama di tahanan 330 itu udah bagus teman, 330 udah bagus ya. Nah, mudah-mudahan sih ini tidak tidak turun lagi ya, tahanan sini juga sudah bagus. Dia langsung break di angka 350, bisa MA10 bisa menuju ke atas dan bisa menuju ke angka 372, kan sudah pernah kesentuh. Nah, udah break di angka 384, target ke 422 untuk si PTPP ya. Saya bikin target di sini ya. Kalau untuk PTPP ke harga sini sangat mudah teman-teman ya. Kalau mau gitu kan 24 ya 0125. Oke teman-teman, untuk PTPP seperti itu ya. Auto nih, auto masih dalam keadaan downtrend dan target yang penurunannya sudah ditembus teman-teman ya, di angka 2100. Sekarang bagaimana posisinya? Sekarang sudah bagus teman-teman ya. Tinggal nunggu aja nunggu sideway-nya. Ingat MA10 masih menuju ke bawah teman-teman. MA10 lagi menuju ke bawah, artinya masih downtrend. Kecuali kalau dia di sideway-kan sebentar, tunggu MA10 di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Ya, itu mungkin ada kenaikan sementara ataupun selamanya nggak masalah. Kecuali kalau dia sudah tembus lagi 2150-nya. Nah, dia mungkin akan uptrend teman-teman. Tapi kalau masih sedikit-sedikit ya kita tunggu dulu gerakan daripada si bandar lokalnya. Bandar lokal sebenarnya sudah masuk di atas teman-teman. Artinya udah banyak di atas nih. Dia sudah mungut di atas. Bandar poren juga sama, mungut, kalau keluar dikit tapi mungut lagi. Dan per hari ini tuh per tanggal 23 si poren sudah ngambil. Ada siaka, ada CBK, CC. Ini cenderung yang ngambilnya juga bagus teman-teman. Cuma smart money juga sudah mulai ngumpulin ya, belum ada jual yang signifikan. Tinggal nunggu smart money yang paling besar, mungkin itu akan terjadi lagi lonjakan untuk kenaikannya. Mungkin bisa ke angka 2150-an teman-teman. Target di angka 2320 ya. Untuk lokal coba lihat per kemarin. Ada CSQ, LG sama teman kita ya, BB keluar. Tapi terdeteksi di sini bandar lokalnya masuk walaupun sedikit ya teman-teman. Mudah-mudahan sih ini sebagai pertanda dia mau ya, di up ya. Tapi kalau dari ciri-ciri MA10-nya sih ini masih menuju ke bawah. Kecuali kalau ada dorongan dari bawah membelokkan MA10 menjadi ke atas, itu ada kandakan sementara ya. Cuma nanti perhatikan juga di area buntutnya ya. Tapi ini buntutnya sudah bagus teman-teman ya. Hati-hati ke 2000-an, itu ada harga penurunan untuk disentuh. Minimal disentuh sama shadow aja ataupun disentuh pas banget, itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Berarti target PR sudah dikerjakan. Kalau istilahnya tembus baru saya hapus, tapi kalau nggak tembus nggak saya hapus. Kalau hanya nempel ataupun pas banget nggak saya hapus. Kenapa?
buat ke depan ya, buat ke depannya JTO di sini gitu kan. Oke, teman-teman, untuk auto bagus ya, bandar lokal sudah akumulasi lagi, bandar pon akumulasi lagi. Cuma secara MA dia masih menuju ke bawah, bandar lokal ataupun pon masih ada di atas. Artinya masih berada di lingkarannya, tidak pembuangannya tidak terlalu besar lah teman-teman ya, dibanding walaupun isinya turun tapi diambil sama bandar lokal dan poren. Kenapa katanya retail tapi tidak retail juga katanya enggak mungut? Kenapa turun? Perhatikan teman-teman, di sini saya bilang ada bagian bandar itu ada bagiannya bandar lokal, bandar poren, bandar emiten. Bandar emiten itu yang punya emitennya ya sebagai pengendalinya. Satu lagi teman, di luar bandar itu ada bandar luar yang sering ngambil bukan masuk ke emiten tertentu untuk melawan bandar ataupun smart money gitu kan. Jadi setiap emiten itu pasti seperti itu teman-teman. Tiba-tiba kadang-kadang ada yang masuk tapi tidak terdeteksi sebagai bandar, di sebarang malah keluar, itu ngambil barang. Biasanya 2 atau 3 hari dia mempermainkan itu. Kalau diizinkan naik akan terus dikasih barangnya teman-teman ya. Tapi kalau tidak diizinkan naik akan diganjal. Kalau nggak diganjal dia akan dihajar sebelah kiri terus. Tahanan si bandar luar ditahan sebelah kiri. Karena sama, kalau istilah mau ngebandarin 1 atau 2 hari juga sama, harus punya kiri sama kanan teman-teman. Kalau mereka tidak punya kiri dan kanan ya cenderung hanya memakan aja siapa yang menahan sebelah kirinya gitu ya. Oke teman-teman, untuk auto seperti itu ya, masih dalam posisi downtrend. Cuman ada sudah mulai sideways selama 3 hari ini, bandar lokal dan poren sudah mulai masuk lagi. Tapi mereka masih banyak di atas. Sekian dan terima kasih. Nanti kita sambung lagi ke bagian keempat kalau ada waktu. Ciao.